Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat Tanispek semuanya? Bahagia pada hari ini, hari libur. Hari libur. Saya sengaja tadi habis goes sebentar, terus saya langsung menemui para sahabat semua. Saya kembali akan menjelaskan teman-teman ya flashback kembali kepada pengalaman masa lalu. Tentunya demikian panjang saya menjalani hobi sepeda, suka dukanya juga saya rasakan, tapi lebih banyak sukanya daripada dukanya. Jadi terkait dengan dukanya teman-teman ya, seringlah ya saya mengalami musibah, terjatuh, tergelincir, bahkan ada yang fatal ya. Kalau yang namanya terjatuh, tergelincir itu umumnya di medan off-road ya. Dulu juga saya pernah ke Aquila, tempat-tempat hutan, gunung, persawahan, dan lain-lain. Seringlah tergelincir, tapi tidak fatal teman-teman. Ya sering terpleset, berlumpur demikian lupa. Tapi yang lebih fatal teman-teman ya, yang ada 4 peristiwa ya yang perlu saya sampaikan di sini. Yang fatal justru terjadi itu di jalan raya. Saya anggap di kota, di daerah-daerah yang banyak lalu lintasnya itu lebih riskan ya kalau kita bersepeda, karena sepeda itu ya lebih pelan jalannya, dan kemungkinan ya saya kira ya budaya berlalu lintas di Indonesia ya itu masih agak belum begitu menghargai ya para pesepeda, belum. Jadi pesepeda itu ya memang hati-hati, tapi tetap aja gitu loh. Saya ada berapa kali, ada 4 ya, saya ceritakan sedikit lah ya. 4, yang pertama itu saya di Tumbur teman-teman ya, di daerah jalan Senayan, Patral Senayan sini ada jalan kereta ya. Saya udah memberikan aba-aba, mau ikan belok kanan, saya berdua goes dengan istri saya. Mungkin lengah ya, naik Avanza itu, waduh, saya dihajar teman-teman. Dihajar, saya terpelanting, saya pingsan. Saya nggak ingat apa-apa sama sekali. Yang saya teringat terakhir itu saya terperosok ya, terpental, dan saya ingat-ingat di mobil. Ini saya berdarah-darah, ini robek nih, sini robek. Saya akhirnya dibawa ke rumah sakit, dijahit. Untung teman-teman ya, helm saya pun yang saya pakai agak terpental ya, saking kerasnya ya. Dan saya pusing. Tapi pada saat itu saya sampai rumah sakit, tapi saya udah di ronsen, tidak apa-apa. Saya bisa pulang ya.
sebentar rumah sakit pulang. Nah itu yang pertama teman-teman. Artinya kita dilanggar oleh orang lain ya, diserempet ya. Yang kedua saya alami pada saat saya jalan turun di pos pengumben ya. Turun, jangan lupa sama aja. Saya nyusul kendaraan mobil agak pelan-pelan ya, ini ada kendaraan motor roda 3 pengangkut sampah. Saya diserempet. Mobil udah lulus ke sana, saya diserempet. Saya mental teman-teman. Mental ke tengah ya, ke tengah. Kepala saya pusing. Nah itu itunya malah terus saja. Kendaraan sepeda motor roda 3 itu terus saja. Saya agak sedikit memar di sini, kepala saya pusing. Nah helmnya masih utuh teman-teman, tidak apa-apa. Nah itu saya untung aja saya pakai helm teman-teman, terus terang aja. Helm masih utuh. Itu ya saya pusing, saya nggak apa-apa. Cuman saya agak sedikit sini sakit, kepala saya agak pening, saya nggak muntah. Saya teruskan perjalanan pelan-pelan. Nah yang ketiga itu nah ini teman-teman, hati-hati bersepeda malam hari. Waktu itu saya pulang dari pegunungan dari daerah Bogor ya, Sentul Bogor ke Sanain, saya pulang, tetap saya pakai lampu penerangan. Nah kembali lagi saya nyusul motor, itu motor lagi perang, saya nyusul dari depan frontal teman-teman. Ada motor yang kebetulan agak cepat jalannya. Dia juga nyusul juga. Saya langsung teman-teman. Padahal udah ada lampu, keserempet saya, frontal, terpental saya. Sini ada beca lagi, ada kendaraan roda 3 ya, saya terpental ke sana. Waduh, sepeda saya rusak. Alhamdulillah saya nggak apa-apa. Nah itu yang keempat. Nah ini yang paling fatal teman-teman. Waktu saya turun dari daerah Rumpin ya, udah nggak terlalu jauh. Nah ini saya lengah. Pada saat itu saya men-unlock shock absorber ya. Saya tahu di depan tuh ada semacam polisi tidur sedikit ya. Tapi saya tidak sempat ya. Saya terburu terjungkal. Nah ini baru aja teman-teman. Baru 3 minggu ya. Bulan lalu ya. Ini saya teman-teman. Bibir saya ini, waduh, robek sini ya. Saya terbentur keras sekali di sini. Saya bercucuran darah. Waduh, betul-betul saya rasanya sakit sekali ya. Saat itu saya tidak pingsan, cucuran darah terus keluar ya. Saya beristirahat sebentar, kurang lebih 1 jam. Teman saya menanyakan mau pakai ambulans atau gimana mobil. Saya bilang nggak usah lah. Akhirnya saya udah berkurang darahnya, pendarahan berkurang dari ini, sama aja ditinju teman-teman ya. Pantil, udah saya akhirnya saat itu saya cukup kuat menempuh perjalanan kurang lebih 23 kilo teman-teman. Naik turun lagi, sampai mobil di daerah BNR Bogor, akhirnya saya pulang ya. Sampai penyembuhannya agak lama teman-teman. Dari ronsen saya 3 minggu, 3 minggu baru saya agak pulih. Oke teman-teman, saya tidak ingin ya peristiwa ini terjadi kepada teman semua. Saya akan berbagi. Pada kali ini saya akan justru saya terpanggil ya, gara-gara saya mendapat musibah terakhir untuk menjelaskan masalah safety riding teman-teman. Oke, kali ini berjudul saya akan membawakan tips keselamatan bersepeda atau safety riding. Oke teman-teman, ini ada dua komponen ya, atau dua objek lah ya, yang mempengaruhi keselamatan bersepeda, yaitu perlengkapan keselamatan pada sepeda dan penggoes ya. Yang kedua, perilaku utama keselamatan bersepeda ini. Objek ini 2 ya. Oke, sebelum masuk pada objek-objek ini atau uraian daripada objek ini, saya akan menjelaskan mengenai ini teman-teman ya, mengenai faktor penyebab kejadian kecelakaan bersepeda. Ini teman-teman, ini suatu event ya, suatu kejadian. Nah inilah ini eventnya ya, suatu kejadian ini eventnya. Ini sudah masuk risk management juga teman-teman. Nah ini kaususnya teman. Ini penyebabnya ini. Nah, jadi kecelakaan itu ya, penyebabnya kemungkinan ada 3 ya. Utama ada 3 ya. Itu pertama dari kondisi sepeda dan perlengkapan keselamatan ini. Nah ini
adanya di sepedanya teman-teman. Jadi memang sepedanya juga tidak boleh kita abaikan. Memang dasar dari keselamatan ini kita harus memiliki sepeda yang laik ya, yang laik jalan. Jangan sampai ada sesuatu yang di sini yang menyebabkan kecelakaan ini. Di sini kondisi sepeda dan perlengkapannya untuk keselamatan ya. Nah, yang kedua, nah ini mengenai diri kita teman ini, yaitu skill ya dan kehati-hatian bersepeda ini. Nah inilah di sini bisa terjadi human error. Ini diri kita, keterampilan kita nih di sini ya. Orang terampil juga kalau tidak hati-hati bisa celaka ya. Jadi saya sebutkan bahwa di sini adalah kepandaian atau keterampilan atau skill ya dan kehati-hatian bersepeda. Nah, di sini bisa terjadi di diri kita. Ini ada human error di sini. Yang ketiga adalah kondisi perjalanan itu sendiri. Nah, perjalanan itu adanya misalnya off-roadnya ini di medannya seperti apa. Kalau dalam kota biasanya di lalu lintasnya teman-teman ini. Ya. Nah ini penyebabnya bisa dari sini teman-teman. Saya penyebab utamanya yang banyak adalah di sini justru nih. Orang lain yang menyebabkan saya celaka ini lalu lintas teman-teman. Yang ada di dalam kota ini. Di sini 3 ya. 3 peristiwa nih. Ada 3 event saya di sini nih. Ya. Yang di sini ya, human error, ini 1 event. Ini kecelakaan tunggal teman-teman. Karena saya sendiri lengah. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini jangan diabaikan, ini kondisi perjalanan baik ini di medan off-road ya, yang sulit ya, dan di kondisi lalu lintas yang padat di sini. Lalu lintas yang berbahaya lah. Nah, butir 1 ya, penyebab dan butir 2 ini yang bisa dikontrol teman-teman ini. Controllable di sini. Kalau yang butir 3, karena ini mengenai medannya ya, yang sulit diprediksi ya, dan lalu lintas yang padat ya, kita bisa dilanggar oleh orang lain. Di sini uncontrollable di sini. Jadi sulit dikontrol ini di sini. Maka itu di sini ya hati-hatilah ya. Kondisi perjalanan ini ya kita bisa menilai justru yang uncontrollable ini yang bahaya teman-teman. Ya kita bukan oleh kita penyebabnya, oleh orang lain di sini. Nah kalau controllable justru ini yang harus diperhatikan. Karena di sinilah kuncinya kita harus bisa memulai dengan safety riding ini, yaitu kondisi sepeda, ya, skill kita dan kehati-hatian. Inilah lingkup ya daripada safety riding ini. Ada 3 kondisi ya yang harus kita perhatikan ya, yang controllable dan uncontrollable seperti ini ya. Oke, seperti ini ya. Nah, oke kita masuk ke dalam materinya ya. Materinya di sini nanti kita akan langsung tunjukkan barang-barangnya teman-teman ya di sepeda ya. Nah, pertama adalah perlengkapan keselamatan pada sepeda dan penggoes. Nah, sepeda yang kita miliki itu harus memiliki teman-teman ini perlengkapan standar keselamatan dan layak jalan. Kadang-kadang sepeda kita agak abe ya, memiliki perlengkapan ini. Padahal dari pabrikan biasanya kalau yang bukan rakitan ya, ini udah dilengkapi semua teman-teman. Ini ada reflektor mata kucing depan dan belakang. Nah seperti ini teman-teman nih. Ini reflektor nih. Jadi kalau ada kita tidak pakai lampu pun ya, dia akan mantul. Kalau kita berjalan malam ini ada reflektor mata kucing. Ini putih ya, kalau putih itu hadapan ya, di depan. Yang belakang ini. Nah ini reflektor mata kucing yang merah. Ini selalu standar teman-teman. Jadi kita dengan kondisi seperti inilah kita akan aman bahwa itu ada sepeda gitu, mantul dia. Oke, itu harus ada. Jadi ada kata kita merakit sepeda, jangan lupa masang ini reflektor mata kucing depan dan belakang ini. Ini lumayan teman-teman melindungi kita di perjalanan malam hari. Siang hari pun ya kalau ada lampu dari belakang ya kelihatan ini mantul. Yang kedua adalah reflektor mata kucing pada pedal. Nah ini seperti ini. Nih. Ini di pedal ada mata kucing nih. Tuh, dua-duanya teman-teman ya. Sepeda saya semuanya ada ini teman-teman. Ini tidak ketinggalan, saya standar. Kayaknya memang. Dan ini ada di peraturan undang-undang lalu lintas ini. Mata kucing ini. Seperti ini. Ya. Jadi pada saat nanti ada kendaraan dari belakang melihat kita,
dengan naik turunnya ini dinamis. Kalau ini kelihatan merah statis, kalau ini dinamis, nanti dia naik turun ini kelihatan dia kelap-kelip ini. Naik turun, saya pernah naik mobil malam, dia sepeda ada reflektor ini, dia naik turun ya, digenjot di demikian rumah, dia naik turun, dia kelihatan dari belakang ini. Nah ini sangat membantu sekali. Nah bahkan ada yang sepeda yang standar pun ini ada reflektor di jari-jari pada saat dia roda berputar, ada kata dari samping dia kelihatan nih berputar teman-teman ini. Di sini ada yang warnanya putih ya, putih dan ada juga yang kuning nih reflektor teman-teman. Ini. Nah semuanya sepeda saya ada. Oke, nih yang ada reflektor ini ada reflektor juga nih tuh lihat. Ban belakangnya tuh lihat. Ini standar dari pabrikan untuk keselamatan. Ini juga ada tuh nih. Tuh. Sama ya semuanya ya ada ya. Seperti itu. Jadi inilah perlengkapan yang wajib saya kira ya untuk keselamatan kita lengkapi. Ada kata merakit atau kita nganggap itu tidak penting, saya kira ya mengundang celaka ya itu ya. Karena apa? Itu yang apa istilahnya ya menghindari lah tuh ya, mengurangi kecelakaan ini sebenarnya. Nah kemudian pada saat kita berjalan malam kita juga wajib menyalakan lampu depan dan belakang pada malam hari. Ini teman-teman nih, ini lampu aktif dengan ya apa aja ya mereknya. Penting mah kita memiliki lampu ini. Saya nyala ini. Nah, kalau nyala ke depan itu kita pilih yang jangan yang kedap-kedip teman ya, yang still aja. Nah, nyalanya yang biasa aja, jangan yang kedap-kedip. Nah, yang belakang nih teman-teman, ini juga lampu ini. Nah, kalau lampu belakang boleh yang tidak kedap-kedip, boleh yang kedap-kedip teman-teman. Nah, seperti itu. Ini yang aktif ya, supaya jadi menarik perhatian lah, supaya kita terhindar daripada keserempet itu. Oke teman-teman, seperti itu ya. Ada lampu depan dan belakang, ini harus malam hari wajib ya. Nah, kaca spion minimal 1 di ujung kanan. Nah ini, saya terus terang, saya agak trauma ya dengan diserempet-serempet dari belakang seperti itu. Ya saya akhirnya ya membeli aja ini teman-teman. Satu alat ini untuk dipasang di tangan ya, sehingga kayak kaca spion nih teman-teman nih. Ini berfungsi sebagai kaca spion ya. Ini saya bisa memperhatikan lalu lintas yang ada di belakang ya. Nah seperti itu. Nah, itu. Naik seperti itu, jadi saya bisa ngelihat. Ini fungsinya karena saya sering ganti sepeda ya. Ini kaca spion yang di tangan. Tapi kalau teman-teman inginkan ya bisa ya. Sini kaca spion di sisi kanan dari stang lah, di ujung stang seperti itu ya. Itu kaca spion. Ini penting ya. Kemudian ini biar khas sepeda. Ini juga untuk ya mengingatkan anak-anak lah kalau ini atau itulah yang khas sepeda yang ada bunyi ting-ting ya. Bunyi ting-ting seperti ini. Ada juga yang bunyi kering-kering. Nah, seperti itu. Ini semua sepeda saya ada, teman-teman. Standar lah. Kemudian speedometer atau komputer sepeda. Nah, ini speedometer gunanya untuk membatasi kecepatan, melihat apa ya jarak dan lain-lain lah ya speedometer. Terutama kecepatan di sini ya, kecepatan. Dan komputer sepeda ini biasanya untuk mengindikasikan heart rate ya. Kita kalau kata heart rate-nya ini berlebihan ya, ini bahaya. Gunakanlah komputer sepeda seperti ini. Di samping juga elevasi kita bisa gain dari tanjakan yang bisa kita ketahui. Terutama ya untuk mengindikasikan heart rate ya, pembatasannya. Ini teman-teman ya, kurang lebih kelengkapan ada di sepeda seperti ini. Nah saya kira janganlah ya mengabaikan atau menganggap remeh hal yang seperti ini. Saya terus terang menyampaikan ini karena saya ada cilaka. Astagfirullah. Jadi saya tuh prihatin gitu loh. Saya ingin berbagi bagaimana supaya kita selamat. Ya minimal kita preventif terlebih dahulu lah ya, melengkapi terlebih dahulu apa yang kita bisa di sepeda yang sifatnya ini controllable ya, adanya di sepeda nih, oke? Dan skill kita nih maksudnya. Nah kemudian ini yang ada di pegoes memakai perlengkapan keselamatan. Ini biasalah ya, kita mau menggunakan helm ini ya, helm ini. Standar teman-teman ya. Saya berjalan dekat pun saya menggunakan helm teman-teman ya. Saya tidak bisa abaikan karena apa?
Ya, namanya cilaka itu bisa setiap saat terjadi itu. Helm, sarung tangan, teman-teman. Sarung tangan gini untuk memegang supaya lebih grip ya. Lebih kencang memegangnya, lebih safe, dan ini ada bantalannya jadi anti getaran juga di sini. Jadi kita tidak perlu pegal daerah sini ya. Daerah dari dada sini ya. Pegal. Kemudian di sini ada sarung tangan, ada kacamata. Ini teman-teman kacamata ya. Kacamata ini anti debu ya. Jadi bentuknya melengkung gini. Hati-hati teman-teman ya, untuk kacamata-kacamata yang ini sebaiknya ya jangan terlalu gelap lah ya. Karena pada siang hari ya oke lah kita menginikan proteksi matahari, tapi pada saat malam dia agak gelap teman-teman. Lebih baik yang agak bening, kalau enggak yang lebih lebih terang lah ininya ya. Pengurangan intensitas cahayanya, ada yang kuning, ada yang keabu-abuannya di sini ya. Oke, debu dan sepatu. Nah, sepatu yang menggunakan klit ya, sepatu klit, sepatu biasa ya, sepatu aman. Kalau bisa di sininya teman-teman ya, yang ada ventilasinya, berventilasi, tapi juga di sini kalau hujan jangan terlalu mudah basah gitu ya. Yang intinya ada geriginya ya, yang ya, anti slip lah sih geriginya. Seperti itu. Kemudian sini kita inilah ya, pelindung sengatan matahari dan anti debu. Nah ini buff. Praktis teman-teman ya. Pipi kita juga terlindung sengatan matahari di sini. Ini juga bisa untuk kalau berdebu ya, kita pasang di sini buff seperti ini. Ini juga sering saya lakukan ini. Kemudian saya juga kalau keringetan saya nggak tahan teman-teman. Saya menggunakan ini anduk kecil ya. Kecil ini saya taruh di belakang. Karena berjamur teman-teman ya. Ada yang berpendapat bahwa kalau keringat kan didiamkan aja. Bukan begitu pengertian keringatan didiamkan keringat itu. Keringat itu memang gunanya untuk mendinginkan tubuh. Ya, supaya mendinginkan tubuh. Tapi artinya mendinginkan tubuh yaitu dia menstabilkan. Bukannya tidak dilap bukan teman-teman. Jadi keluar keringat itu untuk mendinginkan memang gitu loh. Tapi bukannya dibiarkan aja sampai kering sendiri. Bergaram di mana-mana. Saya kira itu nggak benar ya. Memang keringat harus dilap lah ya. Karena nanti akan meningkatkan jamur dan nempel debu ya, seperti itulah. Ya, selanjutnya di sini ada pelindung lutut dan siku. Nah ini pelindung dan siku ini khusus untuk ini teman-teman nih. Saya lupa di sini ya. Untuk pegawai downhill, kalau mountain mungkin di sini ada untuk yang BMX kali ya. Untuk yang style BMX kali ya ini sini. Nah seperti itulah. Nih, ini teman-teman nih. Ini pelindung lutut ini ya, kita gunakan di sini. Ya, kalau untuk downhill, all mountain ya. Di sini sama BMX lah. Ini memang lumayan di sini ya. Pelindung ini dari luka. Kemudian untuk yang sikunya, ini yang tangan teman-teman ya. Pasang di sini tangan. Pelindung tangan seperti ini teman-teman ya. Ini seperti ini. Ini bekas yang dulu. Saya sekarang nggak berani lagi. Olahraga all mountain saya nggak berani lagi. Udah agak uzur. Seperti itu. Ini teman ya. Ini pelindung lutut. Nah, gelang informasi identitas diri dan golongan darah ini. Seperti ini. Kita gunakan ini. Ini juga saya gunakan ya. Sisi kanan, kiri silakan aja. Ini ada nomor ya. Nomor telepon, alamat, sini golongan darah. Hubungi istri, rumah atau siapapun yang sini yang terdekat. Yang untuk bisa bertindak mengenai kondisi kita ya. Oke, seperti itu. Ini udah ya untuk perlengkapan keselamatan pada sepeda ya, pada sepedanya dan pegoes. Nah sekarang gimana kita ini perilaku utama keselamatan bersepeda ini? Kalau ini terus terang ini bisa dipelajari ya. Ini attitude ya, behavior kita atau kebiasaan kita bersepeda ini. Ini jangan ngerasa paling bener ya. Kita harus belajar bersepeda yang santun dan aman lah untuk kita dan juga untuk yang lain. Karena kecelakaan kita juga bisa menyebabkan yang lain celaka gitu loh. Kalau kecepatan kita di road bike sangat tinggi, kitanya selebor ya, waduh ini bisa menyelakakan orang lain juga. Seperti itulah gitu ya. Nah, perilaku utama keselamatan bersepeda. Nah ini pertama kita memahami karakteristik sepeda. Jadi teman-teman
setiap sepeda itu punya karakter sendiri, baik itu sepeda road, Shelly, MTB, kali mini velo, ya, genrenya beda. Ada di sepeda touring, atau sepeda di jengki, ya, sepeda-sepeda yang ada di urban, itu beda-beda karakternya. Jadi kita harus memahami, terutama kemampuan pengereman dan manuvernya. Sejauh mana di sepeda itu bisa bertahan untuk berhenti, sejauh mana dia bisa nggak slip pada saat belok. Dan karena itu kita harus ngerti betul, memahami betul sepedanya, karakteristik sepedanya yang digunakan ini, baik itu di jalan raya, di medan off-road, di luar kota dan lain-lain. Ini harus kita pahami itu. Jadi beda-beda, sepeda lipat dengan sepeda minion pun beda, sepeda MTB apalagi dengan gravel pun beda. Seperti ini ya. Terus pahami betul sepedanya dengan karakteristik pengereman terutama ya, yang berbeda-beda. Nah, kita juga dalam berkendaraan atau bersepeda itu harus fokus teman-teman ya, ke depan ya. Saya pernah kaget, saya agak menelos, agak memperhatikan sesuatu yang nggak di kanan, tahu-tahu saya pas lihat ke depan, kaget saya, di depan ada sesuatu gitu. Saya rem, untung nggak terjungkel ya. Seperti itulah keadaannya, dengan sepersekian detik, ada kata kecepatan kita agak tinggi, kita menoleh, terkonsentrasi kepada yang lain ya, itu bahaya sekali. Jadi kita menoleh atau fokus kepada yang lain ini hanya untuk kondisi lalu lintas teman-teman, kondisi lingkungan ya. Jadi fokus pandangan itu tetap ke depan, terkecuali untuk memperhatikan lalu lintas atau hal-hal yang berkenaan dengan keselamatan kita boleh menengok ke kiri lain, tapi kalau yang tidak perlu itu jangan teman-teman. Jadi pandangan sepersekian detik menoleh itu, waduh, itu dampaknya ya di depan tahu-tahu ada sesuatu, kita bisa tertabrakan, tertumbur lah istilahnya ya, atau bisa mencelakakan oleh orang lain juga. Oke ya, yang dua ini termasuk kehati-hatian lah ini ya. Ini pemahaman, ini kehati-hatian ya. Yang ketiga itu kedua tapak tangan selalu memegang stang. Nah ini teman-teman, kecelakaan yang terakhir saya, itu terus terang, saya kutak-kutik itu stem di sini. Ini ada shock ya, kutak-kutik locker ya, yang ada di shock absorber ini, di sini. Jadi memang kondisi aman sepeda itu memang harus selalu tapak tangan itu memegang stang. Baik itu kondisi apapun juga, kadang-kadang kita anak berani ya, minum sambil ini pegang ke sini sebelah. Mungkin itu kelihatannya sepele, tapi menurut saya itu hati-hati ya. Tadinya saya hanya dengar celaka orang ada yang meninggal dan lain-lain gara-gara pegang tangan sebelah gitu loh. Entah ini menikan handphone gitu ya, entah ini menikan sesuatu, memperbaiki sesuatu, entah itu botol minum dan lain-lain lah ya. Jangan sekali-kali melepas stang pada saat kita mengendarai sepeda, teman-teman. Itu bahaya sekali. Saya celaka terakhir yang fatal itu, yaitu ini stang sebelah, di depan ada ya polisi tidur, suatu jalan yang muncul sedikit ya, lalu saya terpental teman-teman. Dan saya melihat beberapa kali, menyaksikan teman saya juga sama itu. Beberapa kali ya, sering juga. Teman saya yang dekat pun itu mental teman-teman, gara-gara memainkan handphone. Rem langsung jungkel dia gitu loh. Jadi memang harus selalu di sini ya. Ini siap untuk ngerem ya. Jari telunjuk dan jari tengah siap untuk merem seperti ini. Demikian juga yang drop bar sama aja ya, harus siap ya gitu. Jangan dilepaskan tangan kiri atau tangan kanan. Ini teman-teman, ini fatal sekali nih. Ada kata kita melepas ya tangannya. Makanya saya bilang ini selalu memegang stang. Ini saya pernah celaka langsung 3 minggu lalu teman-teman, fatal itu. Jadi jari-jari siap merem, bukan merem ya, merem. Oke, seperti ini ya. Yang selanjutnya itu berjalan selalu di sisi kiri, hindari perubahan jalur mendadak. Ini nih teman-teman, orang juga atau motor atau kendaraan di belakang kita juga kalau kita tidak ngasih aba-aba akan pindah jalur, dia juga mau maki kita, mungkin dia kaget kali ya, kayak kita mengambil jalan yang mendadak ya, perubahan jalan yang mendadak ini seperti ini. Dan sekarang kan udah mulai di DKI dan tempat-tempat tertentu ada namanya jalur sepeda ya. Jalur sepeda, kita selalu di jalur sepeda ya, dari sisi kiri. Di sisi kiri pun
Saya kadang-kadang ngeri kalau di luar kota ini. Tetap aja dengan jarak kurang lebih kendaraan 1 meter itu mobil besar melintas-lintas ya. Aduh, truk gandengan macam-macam ini. Truk-truk ini saya ngeri ini betul-betul. Jadi tetap harus di sisi kiri teman-teman ya. Ini terutama di mana-mana lah di luar kota dan terutama di dalam kota ini. Selalu kiri, hindari perubahan jalur secara mendadak. Jadi ada kata kita merubah jalur ya, kita kasihlah aba-aba gitu ya. Dengan lambaian tangan ya. Gerakan tangan untuk kita merubah jalur jalan. Yang kelima, memberi tanda gerakan tangan saat berbelok atau melintas simpangan jalan. Ini teman-teman nih, selalu misal kita akan lurus ya, kita sampaikan gini, lambaikan tangan, kita akan lurus ya. Lurus seperti itu. Ini memang tidak bisa dihindari teman-teman ya. Ini sebentar aja teman-teman. Ini karena ini perlu sign ya. Kita memang ini tangan sebelah, lambaikan ke depan gitu ya. Ketika kita pengen belok kanan ya, kita lambaikan tangan mau belok kanan ya, gitu. Begitu juga kalau kita mau belok kiri, kita lambaikan tangan kanan ini mau belok kiri gitu loh. Seperti itulah ininya, lambaian tangannya. Karena kita nggak punya sign ya, itu yang harus kita lakukan dengan gerakan tangan. Seperti itu. Nah ya, hal-hal yang gini jangan diabaikan teman-teman ini. Begitu juga pada saat melintasi simpangan jalan. Ini kita ngasih gerakan-gerakan tangan, kita akan menyeberang jalan seperti ini. Oke, jelas ya ini ya. Nah ini umumlah dilakukan teman-teman, tapi jangan pernah terlupa ini, karena ini bahaya ya. Bahaya. Yang keenam, ekstra hati-hati saat jalan menurun berbelok di kondisi jalan hujan. Nah ini teman-teman. Teman saya terus terang ini di jalan yang menurun ya. Ini aduh saya ini sering jatuh nih teman-teman nih. Apalagi di kondisi off-road ya. Off-road itu banyak jalan-jalan yang tanah ya, becek yang penurun ya. Oh itu andaikan turunnya sekaligus ya dan depannya ada lebih landai ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau dia merem malah bahaya teman-teman. Kalau merem dalam kondisi sepeda ya tergelincir lah sepeda ini. Seperti ini. Begitu juga mungkin jalannya jalan ada jalan aspal atau jalan beton tapi rimbun sehingga di sana banyak lumut. Tuh hati-hati tuh. Ini kondisi terutama yang menurun ya. Kita kondisi nuntun sepeda pun kaki kita bisa merosot teman-teman karena lumut. Itu hati-hati. Itu fatal sekali akibatnya ya. Di jalan seperti itu yang kita terutama juga jalan yang membelok ya, belok kanan atau belok kiri ya, dalam kondisi menurun. Di samping jalannya juga harus hati-hati itu. Di lintasannya kita nggak tahu ada mobil teman-teman atau ada sesuatu lah yang kita nggak pahami. Atau mungkin kalau di kondisi off-road di sini ada yang jurang atau apa yang nepuknya tajam, lah itu bisa tergelincir kita masuk jurang teman-teman. Karena kita nggak bisa kontrol sepeda. Ini hati-hati. Ya di jalan di kota atau di medan off-road ya jalan turunlah yang lebih berbahaya di sini daripada jalan mendaki. Mendaki pelan, kalau menurun ini pasti cepat ya dia. Dia kena gaya gravitasi dan kita hilangan kontrol biasanya nih. Apalagi di kondisi hujan dan becek ini. Oke, yang ke-7 ini. Menghidupkan lampu depan dan belakang di perjalanan malam hari. Nah ini hubungannya dengan ini, lampu depan belakang ini. Lampu depan belakang ini kita nyalakan pada malam hari ini. Yang 7 ini ya. Nah, yang 8. Menuntun sepeda pada medan lintas alam yang sulit dilalui. Nah ini keterampilan penggoes itu berbeda-beda ya. Begitu juga sepeda yang digunakannya itu berbeda-beda kemampuannya. Kita harus tahu kemampuan kita dan kondisi sepeda kita apakah mampu untuk menempuh jalan tertentu, entah itu nanjak, entah itu berbelok, entah itu berbagai kondisi medan. Terutama medan-medan yang bukan gravel, malah batu-batu besar teman-teman. Batu-batu besar yang kelihatannya mudah dilalui, padahal itu kalau walaupun itu udah ada shock ya, kalau dilalui itu terpental-pental itu. Dan yang lebih fatal pada jalan yang batu besar-besar itu, apalagi kalau hujan ya licin dia ya, itu kalau kita tidak bisa ngontrol dan kita jatuh, waduh, kepala kita tuh, bagian tubuh kita itu kalau jatuh kena batu itu, waduh teman-teman itu, nggak ada ampun teman-teman, itu bisa retak kita ya. Nah itulah hati-hati ya. Jadi ketika kita menemui jalan yang tidak mungkin dilalui, entah itu jalan nanjak, itu jalan berbatu-batu, itu jalan semak, jalan becek, jalan pinggirnya jurang, lebih baik dituntun teman-teman. Lihat kondisi.
Kalau di jalan raya, kemungkinan enggak lah ya, jalan raya ya. Tapi ini kondisi biasanya tuh di medan off-road dan medan-medan jalan yang sempit, yang istilahnya belusukan lah. Di situ bisa terjadi kecelakaan gara-gara kita yakin tapi celaka akhirnya. Karena kita kurang hati-hati atau kemampuan kontrol kita terhadap sepeda itu kita kurang. Lebih baik dituntun sepedanya. Seperti ini. Ya ini, lintas alam terutama nih ya. Oke. Yang ke-9, hindari memacu sepeda melebihi kecepatan dan kemampuan diri ini, teman. Heart attack atau orang yang langsung jatuh sendiri ya, karena blank dia, langsung meninggal, itu heart attack, teman-teman. Dia nggak memakai sensor denyut jantung ya, tapi dia memacu terus. Karena apa? Nggak bisa mengukur diri. Dia ikutin ritmik temennya sehingga dia lupa, paksa terus, mungkin denyut jantungnya udah melebihi 160 ya, atau lebih lah, dia udah tidak kuat, harusnya berhenti gitu loh. Maka itu orang-orang yang usia lanjut biasanya menggunakan kontrol jantung, komputer sepeda yang ada di tangan ya, gabung dengan kecepatan inilah ya. Jadi hindari memacu sepeda melebihi kecepatan. Artinya nih bukan hanya kecepatan, tapi pada saat lelah kita juga lelah dan kita jalan menanjak, kecepatan dan jalan menanjak lebih biasanya yang bikin lelah ini ya. Ya kalau tidak itu ya berhenti aja gitu. Ini. Jadi kita harus memahami kondisi diri, jangan ikut-ikut ritmik daripada teman-teman ini. Nah inilah kondisi keamanan ya. Mengenai keselamatan diri itu artinya kita bukan selamat tidak celaka aja. Kita terkena overtrain atau kelebihan beban dari otot yang menyebabkan jantung tidak kuat. Ini juga bahaya, langsung meninggal teman-teman. Bukan karena celaka, kita membebani tubuh tuh lebih daripada kemampuannya seperti ini. Nah jadi setelah ini kondisi ini terasa penat, ya istirahat kita saat tubuh lelah. Nah pada saat istirahat, kalau saya tuh melemas-lemaskan dulu ya, bagian tubuh dilemas-lemaskan. Nah saya langsung duduk teman-teman, udah tenang, denyut jantung sudah itu langsung saya duduk. Jadi lebih cepat pemulihan recovery-nya. Dan jangan lupa di sini kita minum minuman isotonik dan makanan yang bernutrisi. Ini ada videonya teman-teman. Beberapa jenis makanan dan minuman yang langsung membuat tubuh ini cepat recovery nih. Langsung istirahat dan minum biasanya ini langsung. Nah yang ke ini, jadi teman-teman ini berpasangan dengan ini ya. Berpasangan dengan ini mengenai istirahat ya, dan kontrol kepada kemampuan diri. Yang selanjutnya ini mengenai ini, terus terang aja nggak setiap orang itu bisa bersikap sopan teman-teman. Selalu kita tuh sepeda itu ngerasa kalau orang lain menginikan, padahal kita sendiri sebenarnya yang ngambil jalur orang atau semua maunya di jalan raya, malah kita juga terasa paling benar gitu. Enggak juga gitu loh. Kita harus mengerti bahwa kita tuh bagian dari pemakai jalan yang paling lemah. Paling lambat, paling lemah ini. Jadi kita harus maklum gitu loh. Jadi sopan ya. Mendahulukan gitu loh ya. Jadi jangan terlalu nyelap-selip lah gitu ya. Dan kita bahaya juga. Dan sabar. Ada teman saya juga yang nggak sabar gitu ya. Kalau ada sesuatu yang mengagetkan dia, langsung dia bereaksi ya. Reaksi dan memaki-maki. Itu juga nggak boleh teman-teman ya. Ya biarkan aja lah, daripada kita tensi kita meningkat, kita sabar aja. Sabar itu lebih baik ya, cool itu lebih baik daripada kita maki-maki orang, akhirnya juga nanti ribut lagi dengan orang. Oke, dan mematuhi peraturan lalu lintas ini teman-teman. Ada undang-undang lalu lintas mengenai persepedaan ya kita patuhilah semuanya. Ya, ini. Jadi undang-undang lalu lintas mengenai persepedaan itu ini perlengkapan sepeda. Nah, yang terakhir teman-teman nih, berdoa setiap memulai perjalanan dan bersyukur saat tiba di tempat tujuan. Ini kadang-kadang suka terlupa teman-teman, bahwa kita bagaimanapun juga pandai, terampil, dan jagonya bersepeda, jangan sombong teman-teman ya. Jangan sombong, kita harus rendah hati, bahwa apa-apa yang kita peroleh daripada keselamatan itu memang ada yang menjaga. Yang menjaga itu yang Maha Kuasa teman-teman. Dari kemampuan kita kontrol reaksi kita,
sesuatu yang kita ambil dalam perjalanan itu menentukan sekali kita selamat, dan itulah petunjuk daripada Tuhan gitu. Kita harus berdoa, dan jangan lupa, biasanya kalau orang udah berdoa pada saat nyampe dia lupa. Ya udah selamat, ya udah. Kembali lagi. Alhamdulillah, ya bersyukurlah pada Tuhan yang Maha menyelamatkan kita. Jadi ada pembuka ya, ada penutupnya juga gitu loh. Berdoa untuk bisa selamat. Pada saat kita selamat di tempat tujuan, kita bersyukur atas pertolongan yang Maha Kuasa, kita diberi keselamatan di jalan raya. Oke, sesi ini sesi yang spesial, sebagai peringatan juga kepada saya sendiri untuk lebih berhati-hati, dan saya tidak menginginkan juga teman-teman terjadi sesuatu lah gitu loh yang tidak menyenangkan ya accident ya. Nah, jadi inilah yang saya persembahkan untuk teman-teman supaya terhindar daripada accident. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sampaikan, semoga kita semua selalu mematuhi peraturan lalu lintas, berdoa, dan memenuhi syarat-syarat yang saya sampaikan seperti ini. Dan ini sebaik mengucapkan semoga teman-teman semua selamat di perjalanan, dan kita semua bisa kembali ke rumah, ke keluarga dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.